Rasa malas, bosan, dan ingin bermain-main mungkin sering muncul di benakmu. Tapi, tahukah kalian bahwa masih ada ayah dan ibu kita yang mati-matian menyisihkan tabungannya untuk membiayai pendidikan kita? Jelas, dari awal kamu memilih untuk melanjutkan perguruan tinggi. Ketika kamu memikirkannya, hal selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan adalah mulai, lalu ikuti apapun yang kamu pilih. Ingat, sampai masa pendidikanmu selesai, bukan sampai ketika kamu merasa bosan dan putus asa. Di saat semangat kuliahmu mulai redup, pentingnya mengingat 5 hal berikut ini. Yang pertama, pikirkan kembali tujuan pendidikan kamu. Saat memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, pertimbangkan tujuan kamu untuk membuat pilihan itu. Berbagai faktor yang kamu buat dapat meningkatkan semangat kamu. Jika pendidikan adalah faktor utama bagi kamu untuk mengeksplorasi pekerjaan yang kamu lakukan, maka kamu harus memiliki tingkat pendidikan setinggi mungkin. Dan jika kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan tetap pada pilihan itu lebih baik. Jika dibandingkan harus mencari pekerjaan lain, alih-alih melanjutkan apa yang sudah kamu miliki. Pendidikan kamu juga akan membawa kamu menjelajahi dunia kamu di masa depan, bukan cuma hanya di dunia kerja. Apakah kamu tidak ingin melakukan perubahan untuk negaramu, atau bahkan melakukan hal positif lain untuk dunia tempat kamu tinggal? Ya, itu semua termasuk skala besar, skala kecil, tetapi akan jauh lebih baik untuk terus berkembang. Dan yang kedua, bayangkan pentingnya pendidikan di masa depan. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menahan lelahnya belajar daripada menahan rasa sakit kebodohan. Dari peribahasa tersebut, sepatutnya motivasi dan semangatmu otomatis akan tumbuh. Seandainya sekarang semangat kamu kendor atau bahkan hilang, apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Sementara itu, dunia akan terus dan semakin berkembang. Bayangkan saja di era sekarang ini, teknologi semakin maju dan orang pintar semakin pintar. Apakah kamu tidak ingin terlibat dalam kemajuan? Ya, meskipun bukan perubahan besar, setidaknya kamu bisa membantu diri kamu sendiri ke depannya nanti. 3. Ingat sudah beberapa jauh kamu melangkah. Bagi kamu yang sudah melangkah lebih jauh, kenapa harus berhenti di tengah jalan? Kamu tahu sendiri berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang kamu korbankan. Coba bandingkan, akan lebih baik jika semua terbuang seperti abu, atau sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit, namun pasti. Seperti yang orang bilang, waktu adalah hal yang paling berharga. Nah, mungkin alasan ketiga ini bisa membuat Anda bangkit kembali. Alasannya adalah karena membuang segala sesuatu dengan sia-sia itu, seperti kamu akan menjadi makhluk yang sangat merugikan. Yang keempat, bersyukurlah dengan stresmu. Tidak semua orang merasakan sakitnya berjuang dalam pendidikan. Emang kedengarannya lucu, stres kok disyukuri. Sebenarnya, streslah menjadikan indikator bahwa kamu manusia yang berpikir. Kamu harus bersyukur dengan keadaan stresmu. Apalagi itu menyangkut pendidikan kamu. Mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mungkin tidak akan pernah merasakan tekanan yang kamu rasakan saat ini. Jadi, masalah yang kamu hadapi saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Bukan juga halangan untuk kamu lanjutkan pendidikan kamu. Meskipun pada dasarnya setiap orang stres dari waktu ke waktu oleh faktor yang berbeda, tapi yang menentukan pilihan kamu ke depannya itu semua ada pada diri kamu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, siapa yang menaruh harapan besar kepada kita? Ya, tentu sangat jelas orang tua kita sendiri. Jika pilihan kamu dari awal untuk kuliah, pasti orang tua kita berpikir bahwa anaknya kelak akan gampang bertahan hidup di alam semesta ini.
Benar begitu? Terus, siapa lagi yang bisa memotivasi kita selain orang tua dan diri kita sendiri? Mungkin kamu capek saat belajar, tapi mereka tidak pernah lelah dalam mencari nafkah. Mungkin kamu sudah tidak sanggup lagi dalam mengerjakan tugasmu, tapi ingatlah, mereka tidak pernah mengeluh dengan upah yang dihasilkan dari peras keringat, banting tulang, semua itu demi melanjutkan pendidikan kamu. Coba renungkan ketika terlelap, dan kamu adalah apa yang mereka pikirkan sebelum mereka tidur. Mereka berharap dimudahkan segala langkah dan urusan anaknya. Itu semua hanya semata-mata pengen kamu sukses, menyelesaikan pendidikan kamu. Tidak lain tidak bukan, hanya untuk diri kamu sendiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.